awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Orang? Ya orangnya. Biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Angela Hindriati terus ditimpa kemalangan. Tahun 2018, ia terpaksa harus rela kehilangan buah hati satu-satunya karena ditemukan tewas terjatuh dari lantai 33 apartemen di kawasan Rasuna Said. Anna Leksita Leia Loha, putri Angela yang saat kejadian berusia 15 tahun mengalami depresi akibat ujian sekolah. Anna Leksita ditemukan tidak bernyawa di taman bermain apartemen. Pada Jumat 6 Januari 2023, Polda Metro Jaya melaksanakan pembongkaran makam Anna Leksita Leia Loha, anak Angela. Ekshumasi dilakukan untuk mencari kecocokan DNA. Setelah dicocokkan, terdapat kesamaan DNA mayat mutilasi yang ditemukan dalam box kontainer di Bekasi dengan DNA Anna Leksita. Berdasarkan pengakuan tersangka mutilasi Eki Listianto kepada penyidik Resmob Polda Metro Jaya, pembunuhan terhadap Angela dilakukan karena korban mendesak untuk segera dinikahi. Desakan itu disertai dengan ancaman melaporkan ke istri dan keluarga pelaku jika permintaannya tidak segera dipenuhi. Dan inilah pandangan psikolog Irma Rosalinda terkait kondisi psikologi ketika didesak untuk menuruti permintaan seseorang. Orang yang berdua ini melakukan hubungan, ya bisa saja akhirnya komitmennya dia nikah siri diam-diam, ya kan? Di mana? Atau dia bisa saja karena dia masih jaga komitmen, dia memutuskan hubungan tersebut, gitu ya, meninggalkan perempuan itu. Tapi banyak kasus juga yang karena keadaan panik gitu ya, apalagi kadang-kadang kalau ngomong udah hamil lah seperti itu ya, salah satu cara yang paling gampang adalah menghilangkan si korban nih. Dan apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan mutilasi? Kasus mutilasi itu saya pikir tipe prianya seperti itu gitu loh. Ketika si korban ini sudah menuntut untuk dinikahi, kan dia panik nih, dia komitmennya masih mau dijaga nih sama pasangannya kan. Tapi meskipun dia sudah kehilangan hasrat, nah ketika itu mungkin terjadilah pertengkaran dan sebagainya. Kalau analisa saya seperti itu ya. Dan entah bagaimana, mungkin tercekek atau terdorong, meninggal nih si korban. Nah ketika si korban meninggal, timbullah perasaan panik kan. Nah ketika dia panik, biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Eki Listianto, pelaku mutilasi Angela, merupakan pria berusia 34 tahun yang sudah berkeluarga. Begini pandangan Irma Rosalinda terkait hubungan gelap Eki Listianto dengan Angela Hindriati. Cinta itu ada 3 komponen utama. Ibaratnya disebutnya segitiga cinta gitu ya. Ada yang namanya passion atau hasrat, di situ mungkin ada komponen seksualitas, birahi gitu ya. Ada yang namanya intimasi atau kehangatan, kedekatan, teman curhat gitulah ya, emosional. Dan ada yang namanya komponen komitmen. Berarti komitmen tuh berkaitan dengan ya komitmen ya, tidak berpisah atau tidak melihat orang lain lah, intinya komitmen.